Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Nge-road trip lagi bareng Bocan. Seneng banget di awal tahun 2026 ini Bocan kesampean untuk road trip lagi. Road trip kali ini sih sampai Bali aja ya Bobers, tapi tetap happy karena kayaknya udah tahun kemarin road trip sampai Sumatera doang gitu kan, sampai Lampung doang. Dan ini road trip lagi happy banget Bobers. Pokoknya road trip tuh seru deh, Bocan suka banget walaupun capek tapi seru banget. Dan kemarin Bocan itu road trip pas banget melawan arus mudik karena Bocan berangkat di tanggal 24 Maret kemarin, yang mana itu adalah arus mudik. Jadi jalan tol Cipali, MBZ sampai apa tuh Trans Jawa segala macam itu kan udah mulai pada ditutupin ya Bobers. Dan sebenarnya Bocan itu janjian pertamanya itu tanggal 25 Maret itu ada janji nge-review hotel di Jogja. Cuma karena ngelihat jalan udah mulai ditutup gitu kan, kayaknya kalau berangkatnya tanggal 25 nyampe Jogjanya jam berapa gitu. Jadi akhirnya kita putuskan untuk berangkat di tanggal 24 biar perjalanan ke Jogjanya tuh gak terlalu jauh. Dan ini agak bingung Bobors, hari pertama ini mau kemana ya, karena kita kan dari Bogor terus mau ke Jogja. Kalau misalnya kita ambil jalur selatan dari Garut, Tasik, Cilacap sampai terus ke Jogja lewatin jalur selatan itu kayaknya bakalan lebih panjang, lebih macet, dan jalurnya kan ada beberapa yang kurang bagus ya. Jadi mau nggak mau pastinya kita tetap lewat Pantura. Nanti bingung nih berhentinya di mana. Awalnya tuh tadinya mau lewat Pantura dan berhenti dulu di Cirebon, tapi setelah Bocan cek kayaknya kalau istirahat hari pertama di Cirebon, besoknya ke Jogja itu masih tetap panjang gitu kan perjalanannya. Jadi kayaknya nggak bisa nih kita istirahat di Cirebon nih. Ya udah, sambil jalan akhirnya kita berhenti di Cirebon buat makan siang dulu. Kita mau makan empal gentong di Haji Aput. Ini enak sih ya Bobers. Yang enak tuh justru di sini tuh adalah empal asemnya. Terus sama satenya oke sih, agak keras tapi masih oke. Empal gentongnya ternyata biasa aja. Terus Bocan share di Instagram tuh banyak yang komen rekomendasi empal gentong yang enak itu adalah empal gentong Bu Dharma atau enggak empal gentong kerucuk katanya. Wah, Bocan penasaran. Sebagai orang Cirebon yang sangat jarang pulang ke Cirebon, kayaknya Bocan penasaran pengen cobain empal gentong 2 tadi nanti kapan-kapan. Nah, udah selesai makan siang dan ngecek peta gitu ya. Suami tuh udah ngecek rute, ngecek peta. Akhirnya diputuskan kita untuk ke Cilacap. Kita mau nginep di Aston Cilacap. Kenapa harus milih Cilacap? Karena Jogja itu kan di barisan selatan. Jadi kalau misalnya kita dari Cirebon ke Cilacap itu masih sekitar 5 jam. Berarti Bocan tuh berangkat jam 7 pagi dan jam 12 siang tuh udah nyampe Cirebon. Kalau misalnya nambah 5 jam perjalanan lagi, jam 5 sore kayaknya masih oke. Dan sedangkan nanti kalau misalnya dari Cilacap ke Jogja besok tuh perjalanannya paling lama cuma 4 jam, 5 jam gitu, nggak nyampe 7 jam atau 8 jam. Jadi akhirnya kita ambil jalan tengah buat mampir ke Cilacap. Terus juga pesen hotelnya dadakan. Kita lewat tiket.com pastinya udah ketemu hotelnya, langsung kita jalan menuju ke Cilacap. Dan ini kita udah masuk daerah Pejagan. Tadi tuh Bocan lewat Cirebon, kayaknya lewatin kampung Bocan deh. Cuma Bocan tuh udah lama banget kamu jadi sampai lupa. Ternyata itu real ya. Ada orang yang pengen pulang ke kampung halaman tapi lupa halaman berapa, dan itu ternyata Bocan lupa kampungnya di mana karena udah hampir 20 tahun lebih tuh nggak pulang semenjak. Nanti kita curhat aja. Oke, ini kita lewat Cirebon, Pejagan. Terus ini setelah rel kereta tadi, ini tuh kayak udah mulai masuk arah menuju ke Bumi Ayu ya Bobors. Dan ini Bobors lihat banyak antrian kendaraan yang arus balik. Bocan paham banget, pasti ini tuh mobil-mobil yang dari wilayah selatan dan pengen masuk Pantura karena ya emang jalan di lintas selatan itu agak lebih menantang ya Bobors, dari kelokannya, terus dari kondisi jalanannya banyak yang kurang bagus segala macem, dan pastinya lebih muter-muter lebih jauh. Jadi banyak mobil yang dari selatan itu menujunya ke Pantura tetap. Dan hari sudah mulai gelap, kita sudah mulai masuk ke daerah Cilacap nih ya Bobors.
Perjalanannya itu ini perjalanan terpanjang kayaknya. Jadi estimasi waktu itu tibanya tuh selalu nambah-nambah terus. Tadi yang katanya cuma 4 jam, jadi 5 jam. Terus sampai akhirnya jam 7 malam baru nyampe ke Cilacap. Dan ini kita lewatin kata Bobors yang orang Cilacap, ini namanya Tugu Lilin. Dan ini dibangun sama Pertamina. Emang ada logo Pertaminanya sih ya Bobors. Mungkin melambangkan karena Cilacap itu punya kilang minyak yang aktif gitu kan. Dan ini kita mau makan malam dulu biar sekalian kotornya gitu. Jadi habis makan malam nanti langsung ke hotel, tinggal mandi langsung istirahat gitu. Jadi kita makan malam dulu. Nah ini kita makan malam di restoran yang namanya Sari Laut. Ini kebetulan lokasinya tuh deket sama Hotel Astonnya juga Bobors. Dan ini deket sama Pantai Teluk Penyu ya kalau nggak salah. Jadi ternyata kalau Cilacap itu bagian kotanya gitu ya, kota Cilacapnya itu yang hidup tuh justru yang di pinggir lautnya. Kalau misalnya Cilacap yang utara gitu ya, yang dari tadi kita lewati dari Bumi Ayu itu kayaknya belum kotanya gitu, belum yang ramenya. Nah di sini tuh rame dan banyak pantai-pantai yang buat tempat wisata gitu Bobor, terus banyak restoran seafood segala macam. Jadi kotanya tuh hidup. Dan yang Bocan cukup tercengang lagi ya, di sini tuh ada ojol makanan dan ada Chatime, ada KFC segala macam, ada Emados. Pokoknya ini jajanannya lengkap banget. Nggak nyangka, kirain tuh Cilacap tuh agak terpencil yang jarang jajanan gitu. Ternyata banyak jajanannya di sini ya. Jadi enak sih ya kalau misalnya mau jajan-jajan tuh bisa di sini. Dan ini dia makanan yang udah datang Bobors. Ini Bocan pesen ikan bakar sama udang goreng tepung. Ikan bakarnya lumayan enak sih, ikan bakarnya enak, cuma sambalnya tuh kalau di Bocan tuh kayak terlalu manis, terlalu dominan manis gitu. Terus kalau untuk udang goreng tepungnya enak banget. Ini si baby nih makanin udangnya doang tuh doyan banget. Pokoknya udangnya enak deh. Dan udah selesai makan malam, sekarang kita langsung menuju ke hotelnya. Walaupun badan rasanya pegel gitu ya setelah 12 jam perjalanan, tapi at least udah keisi makanan, jadi udah lebih seger. Dan ini berasa happy banget akhirnya sampai tempat istirahat. Ini hotelnya di sebelah kanan ya Bobors. Terus yang Bocan bilang tadi, ini tuh kayak hotel sama restoran tadi tuh kayak di pusat kotanya. Jadi dari hotel ini kalau misalnya Bobors mau ojol jajanan macam-macam tuh ongkirnya nggak terlalu mahal dan pilihan makanannya banyak. Enak lah, strategis intinya. Nah kita langsung turun aja. Ini lega banget sih ya Bobors. Setelah 12 jam perjalanan itu anak-anak Bocan nggak mandi karena seharian di mobil. Mereka cuma ganti baju, sikat gigi segala macam. Terus si baby juga masih pakai piyama. Dan akhirnya kita udah sampai ke tempat istirahat. Udah selesai nurunin bagasi. Ini area lobbynya ya, kita langsung lihat aja. Kayaknya Aston itu emang banyak kan ya hotelnya di Indonesia, dan dia tuh punya standar pelayanannya sendiri. Pokoknya salah satu chain hotel yang Bocan percaya untuk inepin kalau misalnya pas lagi keluar kota. Dan ini walaupun dia tuh Aston Inn gitu ya, bukan yang Aston gedenya gitu. Biasanya kan ada Grand Aston, ada Aston yang lain-lain. Nah kalau ini tuh Aston Inn kayak lebih versi kecilnya, tapi standarnya tetap bagus juga. Dan kita langsung ke kamar aja. Kemarin itu Bocan pesen 2 kamar, yang satu tipe kamar superior, yang satu tipe kamar eksekutif. Ternyata Bocan tuh minta kamarnya sebelahan atau at least satu lantai gitu ya, tapi ternyata nggak bisa Bobors karena beda tipe. Jadi kalau untuk yang tipe eksekutif ini dia ada di lantai yang tinggi dan superior itu ada di lantai 3. Jadi ya udah kita ke kamar yang eksekutif dulu. Ini harganya 960-an, masih di bawah 1 juta sih ya, 950-60 ribu gitu deh. Terus ini kamarnya cukup luas, ada fasilitas smart TV juga. Terus ada disediain teko listrik, udah disediain dispenser juga ya buat ambil air minumnya di luar. Cuma agak sempit karena penempatan sofanya kurang pas menurut Bocan. Terus ini kamar mandinya ada water heater, tapi untuk showernya dia hanya ada rain shower. Terus untuk sabun, shampoo, amenities semuanya lumayan lengkap. Nah kalau yang ini tipe kamar superiornya. Ini harganya kemarin itu di 600 sekian berapa gitu ya, 680 atau 600 berapa gitu. Pokoknya 600 lebih. Dan ini ranjangnya twin bed. Ukuran kamarnya lebih kecil pastinya karena ini tipe superior, tapi ya emang standar kamar superior pasti seperti ini. Terus ada fasilitas televisi, TV-nya lebih kecil, ada AC, ada kulkas segala macem. AC sih pasti ya karena Cilacap tuh panas banget. Tapi si Aston itu agak pelit sama AC di area koridor. Di semua Aston tuh rata-rata koridornya nggak pakai AC.
Sebenarnya sih oke aja ya kalau misalnya dia nggak mau pakai AC, tapi kayaknya dia tuh harus bikin ventilasi biar nggak terlalu panas gitu loh Bobers. Nah kalau si Aston ini dia nggak mikirin ventilasinya gimana deh kayaknya. Jadi Bocan tuh selalu ngerasa kurang betah kalau jalan di koridornya Aston. Aston manapun itu selalu gerah koridornya. Nah ini suasana pagi harinya setelah istirahat yang cukup nyaman. At least ada AC, ada ranjang, udah proper lah ya. Terus kita mau sarapan. Nah sarapannya itu ada di lantai yang di atas lobi. Terus untuk harga sarapannya kemarin itu kena di, kalau untuk anak-anak di atas 6 tahun itu udah kena di sekitar 80 ribuan Bobers. 110 deh kayaknya. Ya, untuk anak di atas 6 tahun itu udah kena 110, dan untuk dewasa itu 11 tahun ke atas itu udah masuk dewasa dan harganya berarti sekitar 200. Biasanya anak-anak tuh dihitungnya 50%. Nah kemarin itu karena Bocan pesen 2 kamar, jadi dapetnya tuh hanya sarapan untuk 4 orang ya. Anak Bocan tuh yang free masih si babynya doang. Kalau si Mas Ray sama si kakak tuh udah kena charge. Jadi si kakak kemarin gak ikut sarapan karena sayang bayarin kakak sarapan itu, dia makannya dikit, cuma 1 menu doang. Kalau Mas Ray kan makannya banyak, jadi yang sarapan tuh hanya suami, Bocan, Mas Ray sama Neni dan si baby. Kalau si baby kan gratis. Nah ini Bocan suka sih ya sama menu sarapan di Aston Cilacap ini. Walaupun ini Aston Inn, tapi menu breakfastnya tuh variatif dan enak masakannya Bobers. Bocan suka sih ya. Jadi ini main course-nya ada ayam, ada pokcoy, terus juga ada nasi goreng, ada nasi putih. Ini mie gorengnya juga enak tuh ya. Nasi gorengnya ya standar sih ya, tapi masih oke lah masakannya. Terus untuk jajanan kayak waffle, pancake atau jajanan pasar dan bubur kacang hijau, ketan hitam itu ada juga gitu kan. Nah ini ketan hitam, terus ini ada kue apa ya? Terus ini ada kayak roti coklat, roti bun gitu Bobers tuh. Untuk pastry-nya juga cukup lengkap, dan ini pastry-nya cukup enak ya. Bukan pastry yang high end banget, tapi bukan pastry yang ngasal juga. Ini kelasnya middle gitu. Oke lah, sesuai sama harganya. Rasanya juga cukup enak. Terus di sebelah sini masih ada menu lainnya. Kalau ini makanan baratnya, ada sosis, ada tomat panggang, terus juga ada tumis brokoli dan kembang kol segala macam. Terus ada pasta, ada potato wedges, ada mini burger juga gitu kan. Jadi pilihan menunya tuh banyak ya. Untuk harga kamar start 600.000, 500.000, kayaknya ini sarapannya worth it sih. Terus ini masih ada jajanan cakwe, terus bubur ayamnya juga dia selalu niat. Ini ngingetin Bocan tuh sama Aston Serang deh, mirip. Menu breakfastnya tuh mirip, ada lontong sayur, ada bubur ayam yang toppingnya tuh juga niat. By the way, Aston Puncak Ciloto juga bubur ayamnya enak. Kayaknya mungkin Aston mau jadiin bubur ayam itu jadi menu spesialnya mereka ya, karena di semua Aston yang Bocan cobain bubur ayamnya tuh selalu niat toppingnya. Nah di sebelah sini masih ada mesin kopi, terus ada manisan, dan buah-buahannya dia taruh di dalam chiller, jadi aman ya Bobers, nggak kena lalat segala macem. Terus ini ada rebusan dan ada live cooking. Live cookingnya bukan cuma bikin pancake atau waffle, tapi bikin martabak telur dong tuh. Niat banget gak sih dia sampai bikin martabak telur. Nah di sebelah sini masih ada egg station. Jadi menunya oke, rasa makanannya juga oke. Sarapannya ini approve nih ya Aston Cilacap ini. Nah ini menu yang udah Bocan ambil. Lontong sayurnya tuh enak banget. Mungkin karena masih momen lebaran ya Bobor. Jadi ini kayak bikin lontong sayur yang ketupat opor segala macam gitu loh. Dan udah selesai sarapan, sekarang Bocan mau intip fasilitas yang ada di Aston Inn ini. Walaupun Bocan gak sempet nyobain kolam renang, gak sempet nyobain gym segala macamnya, tapi kita lihat aja, barangkali nanti Bobors ada yang mau mudik ke Cilacap atau ada yang mau transit di Cilacap, biar ada gambaran nih kira-kira enaknya nginep di mana. Nah ini kolam renangnya agak beda ya sama yang di foto. Kalau yang di foto itu dia belum ada atapnya. Kayaknya sih mereka improve atau gimana, karena Cilacap itu kan cuacanya panas
pinggir laut gitu kan. Jadi kalau misalnya pas siang-siang kalau tanpa atap kayaknya yang berenang kasihan sih ya Bobors, panas banget. Jadi mungkin akhirnya mereka bikin itu kali, bikin atap biar kolam renangnya bisa dipakai maupun siang, pas terang, pas hujan bisa tetap dipakai. Terus ini dari kolam renang tadi kelihatan pemandangan lautnya juga. Dan kita udah selesai lihat semua fasilitas dan experience selama nginep di Aston Cilacap. Sekarang hari kedua Bocan mau lanjutin perjalanan menuju ke Jogja. Jadi abis sarapan langsung mandi, langsung check out sekitar jam 10. Dan untuk perjalanannya nanti bakalan lewatin jalan kayak apa aja, tungguin episode road trip kedua. Pokoknya abis ini videonya seru banget karena hotelnya bagus, perjalanannya juga seru. Dan sekian review, bukan review ya Bobors, dan sekian video perjalanan road trip 2026 Jawa Bali dari Bocan. Semoga bisa menghibur buat Bobors yang belum bisa liburan dan bisa jadi referensi buat Bobors yang mau liburan.